Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan Nabi Ibrahim yang dibakar. Nabi Ibrahim adalah nabi yang ke-6 dari sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Secara silsilah Nabi Ibrahim adalah Nabi bin Azaz bin Tabir bin Harus bin Rauf bin Falis bin Tabir bin Soleh bin Al-Fasad bin Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim tugasnya sangat berat sebagai jahiliyah berdakwah pada masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim Abraham, namanya adalah ayah yang luhur. Nabi Ibrahim berpendapat bahwa Nabi Ibrahim berasal dari Akrab dan Ham, yang berarti ayah dan kata Ibrahim berarti ayah Nabi Ibrahim adalah ayah sebagian besar manusia di dunia. Ibrahim hal ini senada dengan penyebutan nama Al-Quran pada ayat 142 balik surat Al-Baqarah ayat 124. Dan saya mohon juga dari keturunanku Allah berfirman janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan Marsa tugasnya menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang dibakar. Terus mana kisah Nabi Ibrahim dibakarnya mana? Ada nggak tadi? Ada. Nabi Ibrahim itu punya ayah. Emang ada pendapat khilafiyah ulama. Pertama mengatakan ayahnya Nabi Ibrahim itu Azar, yang membuat patung berhala kemudian disembah, gitu ya. Tapi pendapat yang kedua, ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Azar itu adalah ayah angkat, jadi paman lah kalau bahasa kita, yang merawat Nabi Ibrahim. Adapun Nabi Ibrahim sendiri ayahnya sudah meninggal dari Nabi Ibrahim masih bayi, makanya nggak diketahui siapa nama ayah Nabi Ibrahim kalau secara riwayat sejarahnya gitu. Nah, tapi kalau dari secara keturunan, Nabi Ibrahim tetap keturunan dari Nabi Nuh. Karena kan waktu itu kan yang selamat cuma Nuh ya, cuma Nabi Nuh dan yang lain. Dari anaknya yang bernama Syam. Ya. Jadi Nabi Nuh punya anak, salah satunya Syam. Nah, itu tinggi gede, brewokan, jenggotan, ditaruhlah di Palestina.
makanya zaman dulu Palestina itu namanya kota Syam. Jadi Syam itu Palestina, ya, Palestina, Syria, Lebanon dan sekitarnya. Kalau zaman dulu namanya kota Syam. Nabi Nuh juga punya anak namanya Yafis. Yafis itu diturunkan di India, yang kemudian lari ke Asia nih, ke kita nih. Nah, itu ada. Kalau Yafis dia lebih pendek dari Syam. Kalau Syam tinggi gede, konon tingginya sampai 3 meter. Tapi kalau Yafis itu cuma 2 meteran, jadi lebih pendek. Dan badannya lebih kecil daripada Syam. Nah, kita balik lagi. Nah, Nabi Ibrahim itu kemudian ya berdakwah kepada Raja Namrud. Kan itu. Nah, makanya Raja Namrud nggak terima, nggak mau masuk Islam, nggak mau berhenti nyembah berhala. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar. Jadi ketika Nabi Ibrahim dikumpulin di dalamnya kayu bakar, ya semuanya penjaga-penjaganya Namrud ngambil kayu bakar semua buat membakar Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ditaruh di tengah-tengah gini ya. Nah, ini dikelilingin sama kayu bakar. Bayangin. Jadi ngebakarnya begitu, bukan ngebakar Nabi Ibrahim dibakar gini, bukan, tapi beliau berdiri di samping kanan kirinya itu kayu bakar, di sekelilingnya itu kayu bakar. Jadi di sekelilingnya kayu bakar, baru kemudian dikasih jerami, terus ditumpukin pakai rumput kering dan seterusnya sampai ketutupan badannya Nabi Ibrahim, baru mulai dibakar. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian didatengin sama malaikat angin. Datang malaikat angin, gitu kan? Wahai Ibrahim, ya kenapa? Saya ini malaikat angin. Ya, terus kenapa? Saya malaikat angin, saya pengen bantu kamu. Bantuin apa? Bantuin supaya kamu nggak mati dibakar sama Namrud. Nanti saya tinggal hembuskan angin besar, mati. Bagaimana? Kata Nabi Ibrahim, saya nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau, goodbye. Boleh pergi tuh, ya Nabi Ibrahim. Malaikat angin. Datang malaikat hujan, gitu kan? Keluar suara gerimis. Wahai Ibrahim, saya malaikat hujan. Iya, kenapa? Saya malaikat hujan mau nolongin kamu supaya nggak mati kebakar. Nanti saya turunkan hujan yang deras, apinya mati, kamu selamat. Bagaimana Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, nggak mau, saya nggak mau. Oh ya udah, goodbye. Akhirnya datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril nih Sayyidul Malaikah, ya, pimpinannya para malaikat. Malaikat Jibril datang sambil nangis. Tapi nangisnya nggak kayak nangisnya Atam. Nah, gitu, sedih aja gitu. Wah Ibrahim, kamu itu mau ditolongin sama malaikat angin, mau ditolongin sama malaikat hujan. Kok kamu nggak mau sih? Mereka ini pengen nolongin kamu supaya kamu nggak mati. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Jibril, saya mau tanya sama kamu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus saya sebagai nabi mencintai saya? Jawab sama malaikat Jibril, ya tentulah, kamu kan Rasulullah, kamu utusan Allah, kamu Nabiullah, kamu kekasih Allah, kamu disuruh berdakwah, mengajak orang-orang menyembah Allah. Masa kamu nggak dicintai sama Allah? Kamu itu Nabiullah, kamu itu utusan Allah, ya pasti kamu dicintai oleh Allah. Terus dibilangin sama Nabi Ibrahim, kalau memang Allah mencintai saya, maka saya tidak butuh perantara untuk mendapatkan cintanya. Saya tidak butuh malaikat untuk menyelamatkan saya, Allah pasti langsung menyelamatkan saya. Hebatnya ya. Akhirnya malaikat Jibril baru sadar, oh iya, ngapain pakai bantuan malaikat, gitu kan? Ngapain pakai bantuan malaikat angin? Ngapain pakai bantuan malaikat hujan? Ini kan Nabi Ibrahim diutus langsung sama Allah sebagai nabi, sebagai rasul.
Nanti yang menyelamatkan adalah Allah. Nah, konon ketika api semakin membesar, ya, mau mendekati kaki Nabi Ibrahim, itu ada kodok. Kodok lari, ya, jauh, ya, dia bawa air. Air deketin Nabi Ibrahim kebakar tuh, ditiupin pakai air kodok. Lari lagi ngambil air dari sungai, lari lagi disemprot lagi. Terus berkali-kali. Ya, kodok kan mulutnya kecil. Itu bisa gak mati lah apinya kan? Iya. Berangkat lagi kodok, ngambil lagi air, kagak mati. Berangkat lagi, ambil air lagi, dihirup lagi kan, dihirup lagi, berangkat lagi lari kenceng menuju Nabi Ibrahim yang mau dibakar tuh. Ditiup lagi apinya, alhamdulillah mati kodoknya. Ya ini kecapean kodoknya, orang bolak-balik ngambil air. Nah ada yang lebih parah. Siapa yang parah? Cicak. Kata cicak apa? Dok, kodok ngapain kamu? Capek-capek udah, nggak usah bantu-bantuin nih. Mendingan kayak saya niup-niupin, ditiupin sama cicak. Ya walaupun cicak niup juga tetap gede-gede juga kan. Nah makanya dari situ para ulama memperbolehkan kita memburu cicak, tapi nggak diperbolehkan membunuh kodok. Ya. Kodok halal atau Ustaz? Sebagian orang ada yang bilang halal kalau nggak jijik. Jadi makan kodok boleh, tapi membunuh kodok haram. Makan kodok ada yang berpendapat boleh, ada yang nggak boleh. Ada yang berpendapat boleh. Makan kodok ada yang berpendapat boleh. Tapi bunuh kodok haram. Terus gimana makannya? Ambil lah. Nah tapi berkat itulah kemudian ya diberikan kebaikan. Nah singkat cerita, ya kan, api terus membakar, mulai membesar. Lalu kemudian Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, dingin, sejuk, wassalaman, dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihis salam. Karena saat itu Allah yang berfirman, bukan malaikat yang nyuruh. Yang nyuruh dingin, yang nyuruh bikin sejuk, langsung Allah, bukan malaikat lagi. Maka satu dunia itu api saat itu dingin. Jadi bukan apinya Nabi Ibrahim lah, api seluruh dunia. Ada mama lagi masak, kompor dingin, atau macam-macam, karena apinya jadi dingin. Akhirnya kemudian ketika api selesai, ya udah mulai habis, arangnya udah habis, kayu bakar udah habis semua. Nah baru kemudian Nabi Ibrahim dilihat sama Namrus dan pengawal kerajaan ya masih hidup. Terus malaikat Jibril nanya, wahai Ibrahim, maksud kamu apa sih? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wahai Jibril, kalau saya terima bantuan malaikat angin, saya terima bantuan malaikat angin, angin berhembus, api mati, maka nanti orang-orang kafir akan bilang, untung aja ada angin, makanya Ibrahim selamat. Kalau saya terima bantuan malaikat hujan, hujan turun, deras, mati api itu, maka orang-orang kafir akan bilang, untung aja udah hujan, Ibrahim selamat. Tapi sekarang kamu lihat wahai malaikat Jibril, saya langsung dibantu sama Allah, saya ditolong sama Allah. Tanpa adanya angin, tanpa adanya hujan, api terus membakar, tapi Ibrahim tetap selamat. Orang kafir akan bertanya, kenapa Ibrahim selamat? Maka saya akan menjawab, Ibrahim selamat karena ada yang menolongnya, yang menguasai angin, yang menguasai api, yang menguasai hujan, yang menguasai keselamatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.